tengok tiap-tiap minggu betapa ramai artis-artis Indonesia perform dekat Malaysia, kat ZKL, dekat Megastar Arena, dekat mana-mana lah. So aku nampak konsert Indonesia memang akan sold out lah. Jarang tak sold out. Kalau tak sold out pun maybe dalam 80% keuntungan tu dah ada kat event organizer. Ngomongin soal musik Indonesia nih teman-teman, kalian sadar nggak kalau lagu-lagu dari musisi tanah air kita itu ternyata punya pengaruh gede banget di Malaysia? Ya, ini serius bener. Ini bukan lebay atau cuma omongan fans doang teman-teman. Faktanya musik Indonesia itu udah kayak makanan sehari-hari begitu buat banyak warga Malaysia. Mau di kafe-kafe sampai di mall-mall itu mereka itu selalu memutar lagu-lagu dari Indonesia begitu. Ya, lagu Indonesia selalu ada dan selalu disambut heboh banget di sana begitu teman-teman. Dan yang bikin makin gokil, warga Malaysia itu ternyata hafal banget sama lagu-lagu kita. Dari lagu-lagu seperti yang galau-galau gitu, kemudian lagu nostalgia sampai lagu pop anak muda zaman sekarang teman-teman. Mereka itu nyanyinya bisa lebih keras dari penonton mungkin ya. Kebayang nggak gitu kira-kira ya, bahkan tiap ada pengumuman konser band Indonesia di Malaysia, tiketnya itu langsung diserbu kayak rebutan flash sale begitu. Dan ini disampaikan langsung oleh pria yang sepertinya dari Malaysia teman-teman. Mulai dari Dewa 19, kemudian Sheila on 7, Noah, kalau kemarin itu seperti Wali Band itu kan sudah populer di sana gitu. Banyak yang suka, yang memang tertarik dengan band-band yang saya sebutkan tadi. Dan yang paling bikin bangga itu para fans Malaysia ini totalitas banget dukung musisi Indonesia. Ada yang lebih rela begitu, rela antri panjang mungkin ya, datang dari luar kota gitu, bukan dari satu kota saja begitu. Bahkan mungkin ada yang nabung berbulan-bulan cuma buat nonton konser idolanya dari Indonesia ya. Enggak ini bercanda. Oke, langsung saja kita simak bagaimana tanggapan dari orang Malaysia tentang band-band Indonesia. Silakan. Tengok tiap-tiap minggu betapa ramai artis-artis Indonesia perform dekat Malaysia, kat ZKL, dekat Megastar Arena, dekat mana-mana lah. Latest ni ada Fiz, lepas tu Sukatani, sebelum ni ada Bernadia, Dimasif. Lepas ni pun akan ada beberapa artis Indonesia yang akan datang. So, ke mana hala tuju local scene kita kalau kesan je lambatkan artis Indonesia ni perform kat sini. So, aku nampak konsert Indonesia memang akan sold out lah. Jarang tak sold out. Kalau tak sold out pun maybe dalam 80% keuntungan tu dah ada kat event organizer. Sambutan dia lebih rancak daripada local scene kita lah. So salah satu sebabnya macam Indonesia sendiri yang dah support. Daripada crowd Indonesia, dia orang support band-band ni lah, ataupun artis itulah sebelum diorang bawa kat Malaysia. So Malaysia just event organizer ni dia nampak peluang untuk buat duit je. Dia cakap crowd ni FOMO. So apa kata kita bagi dia Bernadia, apa kata kita bagi dia Nadine Amizah. So sold out, artis Indonesia untung, event organizer pun untung. Sebenarnya tak ada masalah pun kalau kata crowd puas hati kan dengan show tu kan. Tapi macam baru-baru ni pun latihan Pesta Porak ada Sheila on 7 pun semua orang sanggup pergi, sanggup buat Atome, sanggup buat Shopee Pay later kan, nak bayar nak bayar tiket. Bagi aku benda tu macam kesan dia ada nampak kesan sanggup orang tergila-gilakan artis Indonesia. Tapi kalau local show, jom lah kita buat pay later. Tak nak lah, siapa dia ni? Macam tu. Band lokal pun terpaksa menagih simpati dekat event organizer. So, jadi payment dia orang rendah lah kan. So, kalau payment rendah, contoh sepatutnya band tu dibayar dengan harga RM2,000 ke RM3,000. Tapi dia lowball sampai dapat 100.5 je. 100.5 kena bahagi pula dengan 4 orang. Macam mana kan? So, dia jadi tak adil lah kat situ. Nak kena tunjuk pula portfolio. Local band ni pernah perform dekat luar ke? Pernah perform berapa ramai crowd ke? So, jadi macam portfolio tu jadi benda paling penting lah. So, kalau tak sebelum ni, band-band lokal kita pun dibayar dengan harga yang okey, walaupun still lowball tapi masih boleh cik makan lah. Sekarang dah susah kita nak nampak opening beberapa local band lah untuk artis Indonesia. Sebab bagi aku, artis Indonesia memang dah tapau semua dekat crowd lokal ni. So, siapa yang pergi gig? Contoh lah, dalam satu venue ni ada 100 orang. Tapi 90 orang yang minat Indonesia kan. So, dia orang pun akan cakap macam,
Faisal Besari ni jarang datang. So apa kata kita pergi tengok. So Sabtu hari tu ada 10 orang je yang tengok local band. Sebab Faisal Besari jarang datang Malaysia. Local band hari-hari boleh tengok. Kau boleh pergi tempat kerja dia kan. Contoh lah kan. Okay, salah satu sebab mungkin Indonesia punya band ni quality production dia bagus. Quality production bagus, mixing cantik. Lepas tu bila korang dengar lagu tu memang best lah. Dia tak ada macam raw sangat. Itu pun mungkin juga salah satu sebab kenapa Indonesia punya band, especially yang galau lah. Galau-galau yang pop, yang balada ni, mendekati hati crowd-crowd lokal ni. So nombor 2, Indonesia punya band ni, marketing strategi diorang bagus lah, cantik. Sebab kalau korang tengok posting diorang dekat IG ke apa benda, tersusun. Next show ada, kat mana. Kita kat local show pun macam kadang-kadang tak ada benda tu sangat lah. And then mass production untuk merchandise lah. Indonesia diorang memang keep on push diorang punya merchandise. So diorang letak dekat dalam Shopee ke, dekat dalam TikTok ke. So diorang akan push merchandise tu. So kalau macam orang-orang Malaysia nak beli, senang kan nak dapat. So lagi satu sebab yang aku nampak adalah kerajaan dia bebas nak bagi masuk Indonesia punya talent ni ke kita punya local scene lah. Padahal kalau band-band Malaysia nak pergi ke Indonesia, susah gila. Permit tu, permit ni, banyak urusan yang kena settlekan sebelum perform kat sana lah. Dan ketat. So last time yang aku rasa yang pergi Indonesia pun banyak band-band hardcore lah. DIY lah kan. Untuk aku rasa local band ataupun local performer sendiri, diorang kena lebih aktif lah dalam social media. Sebab keluarkan material, bagi tahu dekat crowd apa semua, apa barang yang korang ada. Lepas tu kena approach dengan media-media, kena berbayar lah. Bayar media mainstream ke apa benda, untuk lebih, orang kata, visible. Sebab sekarang ni lambatkan artis Indonesia tu belum lagi dengan persaingan artis mainstream Malaysia lagi. So macam mana dengan local band yang DIY ni? Macam mana nak bersaing dengan dalam satu pool yang besar ni? So kena stand out lah. Stand out tu bukan bermaksud kena menari, berjoget-joget, bergilik, tapi kena keluarkan satu material yang betul-betul bagus, sedap, and then kena keep on promoting, buat konten apa semua supaya kekal visible dan kekal relevan lah. Sebab nak visible boleh, tapi nak relevan tu yang payah. Kalau untuk suggestion aku, tak kisah local band ke, local organizer ke, macam mana diorang nak belajar daripada Indonesia punya EO, event organizer ataupun band, memang kena pandang sebelah sana. Macam mana cara diorang posting, macam mana diorang buat write up, macam mana diorang post video-video show diorang, ada live performance punya recording tu lah. So benda tu kena ada. Sebab dalam kita punya scene music Malaysia ni pun susah kita nak jumpa live recording. Macam kat Coachella tu memang ada live recording tu kan. Sounds Project pun ada live recording. Tapi kat Malaysia, festival-festival besar tak ada benda tu. Itu pun kalau ada daripada fan cam punya phone tu lah. So sound tak cantik lah. So kalau boleh kena ada benda tu. Lagu daerah Indonesia yang lagi terkenal di Malaysia yang setahu aku lah. Yang pertama tu lagu Minang yang tak boleh paling, yang na 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 buhai na na dulu. Aku tak hafal, tapi macam tu lah rentak dia. Yang kedua pula rasanya yang lagu Aceh yang oh hai sayang sabena terbayang Ruran sayang. Lepas tu ada lagu Statue Setelan cuek malu. Kalau yang lagu Jawa pula, yang ini, yang Tresno dengan matimu pesampaian. Itu memang famous lah dekat Malaysia. Itu yang setahu aku, yang aku ingat lagu daerah-daerah. Aku lagi di Malaysia dan kalian tahu, kalian denger deh, mereka lagi muterin lagu Ebit yang titip dengar, itu lagu pasti baca titip apa ya, lupa pokoknya lagu Ebit nih, semoga dengar. Nah itu dia teman-teman. Setelah lihat semua momen tadi, itu satu hal yang pasti. Musik Indonesia itu memang punya tempat spesial di hati masyarakat Malaysia. Gak cuma sekadar suka biasa begitu, tapi memang udah sampai level fanatik mungkin begitu ya. Bayangin aja coba, ribuan orang di sana itu bisa nyanyi bareng lagu Indonesia dari awal sampai akhir tanpa lihat lirik gitu. Bahkan ada yang sampai nangis mungkin, teriak histeris dan juga nggak mau konsernya cepat selesai gitu. Ini bukti kalau musik Indonesia itu memang bisa nyatuin banyak orang tanpa peduli beda negara gitu. Ini jujur aja sih ya, lihat konser musisi Indonesia itu disambut seheboh itu di luar negeri, di negeri orang, rasanya itu ya bikin bangga banget.
Karena ini nunjukin kalau karya anak bangsa ternyata punya kualitas yang diakui di luar negeri, teman-teman. Lagu-lagu Indonesia itu dianggap relate gitu ya, isi listening gitu, kemudian liriknya juga ngena gitu, dan punya feel yang kuat di hati pendengarnya. Makanya gak heran kalau banyak warga Malaysia yang tumbuh bareng lagu-lagu dari Indonesia. Oke, itu saja dulu hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.